Baiklah, acara akan saya ambil alih. Perkenalkan, nama saya Nasya Tania Putri, mahasiswa aktif Prodi S1 Matematika Angkatan 2021. Baik, sebelum kita masuk pada penyampaian materi, izinkan saya untuk membacakan CV dari pemateri hebat kita terlebih dahulu. Nama lengkap beliau adalah Ibu R.A. Kusumo Rukmi, PhD, merupakan founder dari Sri Foundation. Pengalaman kerja beliau pada Oktober 2019 hingga saat ini menjadi analis perencanaan di Bapeda Kabupaten Bekasi. Pada Agustus 2018 hingga Oktober 2018 menjadi asisten dosen Sustainable Engineering di Deakin University. Pada Agustus 2015 hingga Oktober 2015 menjadi asisten dosen Sustainable Engineering di Deakin University. Pada Oktober 2013 hingga Mei 2014 menjadi Kasubit Kesejahteraan Sosial di Bapeda Kabupaten Bekasi. Pada Januari 2011 hingga Oktober 2013 menjadi Kasubit di Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Bapeda Kabupaten Bekasi. Pada Januari 2010 hingga Januari 2011 menjadi Kasubit Statistik di Bapeda Kabupaten Bekasi. Pendidikan September 2019 menjadi Doktor of Philosophy di Fakultas Teknik di Deakin University dan mendapat beasiswa Australian Award Scholarship. Pada Oktober 2007 menjadi Master Teknik pada program studi Perencanaan Wilayah dan Kota ITB. Pada Oktober 1997 menjadi Sarjana Sains jurusan Statistik di ITB. Pengalaman sebagai relawan pada Agustus 2020 hingga saat ini menjadi founder dan program advisor di Sri Foundation. Pada Oktober 2015 hingga November 2017 menjadi bendahara di Madania Foundation Melbourne. Pada Oktober 2014 hingga Desember 2014 menjadi shop assistant di Palang Merah, Australia. Nah, itu tadi adalah CV dari pemateri kita pada hari ini. Sebelum kita lanjut, izinkan saya menyapa terlebih dahulu pemateri hebat kita. Selamat datang, Ibu Roro. Iya, terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah, baik. Gimana teman-teman semuanya? Baik juga di sana? Alhamdulillah, baik. Gimana Ibu kegiatannya akhir-akhir ini? Ya, akhir-akhir ini kegiatan kebetulan di kantor belum terlalu padat karena masih bulan-bulan Januari, Februari ya. Beberapa seminggu 2 minggu terakhir ini juga kami bergantian WFO, jadi sebagian WFO, sebagian WFH karena Kabupaten Bekasi masuk ke PPKM level 3 ya, sudah mulai meningkat di sini ya. Suami saya juga hari Jumat kemarin hasil swab-nya positif, jadi harus isolasi mandiri juga. Semoga kita semua tetap menjaga prokes ya, supaya terjaga dari pandemik ini, insya Allah. Baik Ibu, tanpa memperpanjang waktu, langsung saja kita masuk pada penyampaian materi kepada Ibu Roro. Kami silakan. Baik, terima kasih. Saya izin share screen ya. Oh ya, saya belum bisa share screen. Bisa minta bantuan untuk dijadikan co-host? Ya, sebentar ya, Ibu. Ya.
Udah bisa di-share screen, Ibu? Iya, coba ya. Ya, sudah bisa. Sebentar. Apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini di hari peringatan Peduli Sampah Nasional tahun 2022. Saya berada di antara para mahasiswa nih, bersemangat untuk berbagi informasi, berbagi cerita tentang pengelolaan sampah di Indonesia. Saya menulis judulnya Kelola Sampah, Kurangi Emisi, Bangun Proklim. Kenapa saya menggunakan judul ini? Karena judul ini adalah menjadi tema dari HPSN tahun 2022 tahun ini. Jadi Kementerian Lingkungan Hidup biasanya setiap tahun selalu membuat tema-tema HPSN. Nah, untuk tahun ini temanya adalah Kelola Sampah, Kurangi Emisi, dan Bangun Proklim. Ya, kira-kira saya akan membahas materi ini menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah latar belakang peringatan Hari HPSN. Kemudian yang kedua adalah kontribusi sampah terhadap gas rumah kaca. Yang ketiga adalah kontribusi kita dalam mengurangi dampak gas rumah kaca. Oke, sekarang kita lihat. Kenapa sih Indonesia memperingati HPSN? HPSN ini cuma ada di Indonesia, nggak ada di negara lain. Di negara lain mungkin ada Solid Waste Day atau Plastic July. Tapi kalau seni HPSN itu hanya milik Indonesia aja. Hari Peduli Sampah Nasional. Kenapa diambil tanggal 21 Februari? Karena pada tahun 2005 itu terjadi ledakan dan longsoran sampah di TPA Lowi Gajah. Kalau teman-teman yang di Riau kurang paham tentang Lowi Gajah, TPA Lowi Gajah itu adanya di Kota Cimahi di Bandung. Ya, jadi dia adalah TPA dari daerah metropolitan Bandung. Nah, pada saat itu tanggal 21 Februari di pagi-pagi dini hari terjadi longsoran. Jadi malamnya itu terjadi hujan yang sangat deras sehingga TPA yang berupa gunungan sampah itu longsor. Longsor karena tumpukannya begitu tinggi sehingga longsornya itu sampai menutupi 2 desa di sekitar TPA. Jadi ada Desa Cilimus dan Desa Pojok yang berada pada jarak sekitar 1 km di sekitar TPA, akhirnya menjadi tertutup dan sama sekarang tidak ada dalam peta gitu karena tertutup oleh sampah. Kejadian ini sebenarnya sama seperti
banjir lumpur di Sidoarjo ya tahun 2006 atau 2007 waktu itu, yang lumpur keluar dari perut bumi sehingga akhirnya menutupi sekitar 4 desa seingat saya. Dan sampai sekarang desa itu yang nggak hilang begitu saja dari peta ya. Mungkin beberapa tahun atau beberapa puluh tahun kemudian baru bisa dihuni lagi oleh masyarakat di masa depan. Nah, ini saya mengambil cuplikan majalah Tempo 6 Maret tahun 2005. Jadi untuk memperingati hari kita berkabung atas kejadian yang terjadi di TPA Lowi Gajah. Secuplik tulisan ini menggambarkan bagaimana seorang keluarga Edi yang sedang tidur nyenyak di dini hari tiba-tiba kaget dengan suara yang gemuruh yang sangat keras, padahal jaraknya itu rumahnya 1 kilometer dari TPA, seharusnya berada pada jarak aman. Kemudian ia berusaha untuk keluar dari rumah, tapi ternyata pintunya macet, pintu rumah depan. Ternyata rumah itu sudah sudah tertimbun oleh sampah sehingga pintu depan nggak bisa dibuka dan akhirnya mereka lari dari pintu belakang. Kemudian mereka juga melihat bola api raksasa di angkasa. Bola api itu sebenarnya adalah ledakan dari gas metan yang ada di dalam TPA. Saya pikir mungkin di sini teman-teman dari FMIPA ya, mungkin kalau seandainya yang di jurusan kimia mungkin memahami tentang gas metan ini. Nah, di sini diceritakan dengan sangat miris gitu apa yang terjadi pada hari itu di sekitar TPA Lowi Gajah. Nah, sekarang pada tahun ini kita memperingati HPSN itu memperingati bagaimana kaitannya dengan kurangi emisi. Karena apa? Karena emisi gas rumah kaca ini sudah menjadi tema yang sangat besar di dunia ya. Sehingga ada Paris Protocol. Paris Protocol itu disepakati oleh seluruh negara di dunia bahwa negara-negara di dunia bersepakat bahwa kita perlu mengurangi suhu bumi ini setidak-tidaknya 1,5 derajat Celcius. 1,5 itu kesannya sedikit ya. Kalau saya turunin AC cuma 1, 2, kemudian udah turun 2 derajat. Tapi 1,5 derajat Celcius untuk bumi itu signifikan sekali pengaruhnya. Pertama, dia bisa melelehkan kutub utara dan kutub selatan. Yang kedua, dia bisa membuat kebakaran hutan. Karena suhu yang seharusnya stabil kemudian menjadi lebih panas, dan di hutan itu terjadi gesekan sedikit saja di pepohonan atau di rumput-rumput yang kering itu sudah menjadi kebakaran hutan. Dan itu kita lihat terjadi beberapa tahun belakangan ini di mana di negara-negara, terutama di negara-negara subtropis ya, di negara-negara subtropis itu ketika musim panas tuh panas banget. Sehingga misalnya kalau di Australia pada saat musim panas itu sudah diperingatkan bahwa biasa di dekat jalan tol atau di dekat hutan itu dikasih tahu, misalnya sekarang suhu begini, berarti orang-orang tidak boleh, misalnya kadang-kadang kalau musim panas kan mereka piknik ya, kemudian bikin barbecue. Nah, barbecue itu di sana udah ada peringatan, misalnya kalau suhunya sudah di atas 36 derajat Celcius, mereka nggak boleh tuh menyalakan pematik api. Karena kalau seandainya menyalakan pematik api buat barbecue, kemudian nanti apinya itu loncat ke rumput, maka rumput itu terbakar. Sekali rumput terbakar, satu rumput akan langsung itu kebakaran sekarang, dan tidak bisa berhenti dalam waktu yang cepat. Karena apa? Karena suhu bumi ini sudah naik gitu. Dan tadi saya bilang suhu bumi kalau misalnya di ruangan cuma 1-2 derajat itu kita cuma menurunkan 1 kali 2 kali cetek gitu ya. Nah kalau suhu bumi
itu nggak bisa begitu. Dan 1-2 derajat itu memahami pada saat bulan-bulan pembukaan hutan ya. Di sana ketika orang-orang sudah mulai membakar hutan untuk membuka lahan perkebunan baru, mungkin kebakaran hutannya itu terjaga, tapi asapnya yang tidak terjaga, ya kan? Asapnya itu sampai mempengaruhi daerah di sekitar Pekanbaru, bahkan bisa sampai ke negara tetangga, apalagi kalau seandainya tidak turun hujan. Jadi sebegitu pengaruhnya perubahan iklim dan emisi gas rumah kaca itu. Oke, sekarang kalau seandainya yang masih belum tahu apa sih emisi gas rumah kaca? Oke. Alias Setia. Melda juga. Oke. Ya. Udah sama Aisyah ada bukunya. Oke, jadi saya harap video tadi bisa ditonton dengan baik tadi ya, suaranya juga mudah-mudahan. Jadi sebenarnya apa sih gas rumah kaca? Kalau seandainya kita tahu bahwa gas rumah kaca itu biasanya dipakai untuk menanam tanaman ya, terutama kalau seandainya di daerah dengan musim dingin atau misalnya di daerah dengan musim panas, itu gas rumah kaca rumah kaca itu dibuat supaya suhu di dalam rumah kaca itu bisa stabil gitu. Jadi pada saat musim dingin, suhu di dalam rumah kaca itu bisa bisa tetap hangat gitu. Saya contohkan misalnya ketika saya tinggal di Australia, saya coba untuk menanam jahe. Saya sudah diperingatkan, kamu nggak bakal bisa nanam jahe karena kalau winter dia mati. Ternyata memang pada jahe saya tumbuh bagus gitu pada saat musim panas, tapi ketika masuk ke winter jahenya itu mati karena memang jahe itu kan biasanya di tropical ya, di daerah tropik. Nah, tapi jahe itu bisa ditanam dengan baik kalau kita masukkan ke dalam rumah sehingga suhunya tidak terlalu dingin, atau kita tanam di rumah kaca sehingga nanti suhunya akan terjaga. Nah, sebenarnya efek rumah kaca itu seperti itu. Atmosfer bumi ini menjaga bumi supaya tidak terlalu dingin dengan dengan kondisi suhu di luar atmosfer itu, tapi juga tidak terlalu panas. Jadi setiap sinar matahari yang masuk kemudian dibalikkan lagi secukupnya.
Nah, tetapi ketika aktivitas kita sudah bertambah banyak, kemudian kita mengekspos gas-gas yang membuat timbulnya efek rumah kaca itu, maka suhu bumi, sinar matahari yang harusnya dipantulkan kembali ke atmosfer di luar bumi, kemudian jadi nggak bisa keluar gitu. Sehingga suhu panasnya tetap di bumi, sehingga seluruh bumi itu tadi saya bilang bertambah suhu panasnya. Nah, sekarang gas-gas rumah kaca apa saja sih sebenarnya yang berpengaruh besar kepada bumi ini? Yang pertama misalnya karbon dioksida. Kemudian yang kedua gas metan. Kemudian ada gas-gas lain misalnya yang ditimbulkan dari kulkas gitu. Atau misalnya dari AC yang teknologi yang sebelumnya yang merusak ozon itu. Nah, tetapi ada dua yang sangat berpengaruh yaitu karbon dioksida dan gas metan. Nah, di sini saya menunjukkan data tahun 2016 sumber emisi di Indonesia per sektor. Nah, kalau saya dilihat di sini, sebenarnya sumber emisi yang terbesar itu adalah perubahan guna lahan atau perubahan hutan. Jadi teman-teman yang di Riau yang amat sangat merasakan, atau misalnya yang di Kalimantan, atau bagian lain dari Sumatera, yang merasakan ketika hutannya itu diubah menjadi perkebunan, gitu misalnya, perkebunan sawit, yang sekarang sedang heboh harga minyak goreng naik ya. Nah, selain perubahan guna lahan, itu juga electricity and heat, itu adalah dari PLTA. PLTA di Indonesia itu masih banyak menggunakan batu bara atau menggunakan bahan bakar fosil lah. Tapi di Pulau Jawa juga kita sudah menggunakan air ya PLTA itu ya. Di Sumatera juga saya pikir sudah banyak. Kemudian dari pertanian. Pertanian itu dari konsumsi misalnya fertilizer ya, pupuk yang mengeluarkan emisi gas metan. Kemudian dari transportasi. Transportasi itu dari apa? Dari bis, dari motor, dari mobil yang kita gunakan, bahkan dari pesawat yang mengeluarkan yang membakar bahan bakar fosil. Kemudian dari waste. Nah, waste ini adalah dari sampah. Sampah yang kita produksi, yang kemudian kita kirim ke TPA, kemudian menghasilkan gas metana yang cukup besar. Selanjutnya adalah manufacture, industry, fugitive emission, dan lain-lain. Nah, sekarang kalau seandainya kita lihat, emisi yang besar itu adalah karbon dioksida. Dan sumber terbesar emisi karbon dioksida di Indonesia itu adalah dari perubahan guna lahan tadi, yang seperti saya ceritakan. Kemudian dari listrik, dari transport, dan dari kegiatan lainnya. Nah, kemudian ada emisi metana atau CH4. Emisi metana ini kelihatannya kecil, karena kalau seandainya kita lihat, balik ke sini ya, ke sumber emisi. Emisi yang dihasilkan oleh sampah itu adalah sumber ke 1, 2, 3, 4, 5. Sumber terbesar nomor 5. Nah, tapi kalau seandainya kita bicara tentang metana, dampak gas metana itu 25 kali lebih berbahaya dibandingkan dampak gas CO2 gitu. Nah, terus emisi gas metana itu munculnya dari mana? Ternyata emisi gas metana itu munculnya paling besar itu adalah dari waste, dari sampah yang kita produksi. Sebenarnya pertanian, peternakan di sini lebih tepatnya, itu menghasilkan sampah emisi gas metana juga, misalnya dari kotoran hewan yang banyak ya, kemudian dari pupuk-pupuk. Tapi nilainya itu memang masih lebih sedikit dibandingkan sampah. Nah, sampah itu dari mana? Dari tempat pembuangan akhir kita. Di sini saya ambilkan contoh video. Video ini sebenarnya adalah cuma desain ya, cuma desain. Tapi desain dari tempat pembuangan akhir yang sanitary landfill.
saya kasih tahu lagi bahwa ini adalah contoh yang baik ya, contoh dari sanitary landfill. Idealnya kita TPA di Indonesia itu dikelola dengan sanitary landfill. Jadi lahannya digali dulu, seperti ini. Lahan tempat pembuangan akhir itu harusnya digali dulu, kemudian dilapisi supaya tidak keluar air lindinya ke dalam tanah. Nah, baru ditumpuk sampahnya, ditambah dengan tanah. Jadi nggak cuma sampah semua ini, sampah kemudian ditumpuk tanah. Nah, nanti kalau seandainya yang sudah penuh ditutup lagi. Nah, di dalamnya itu dibuat pipa-pipa untuk mengeluarkan gas yang ditimbulkan oleh TPA. Jadi tadi ada karbon dioksida, nitrogen, dan metan. Seharusnya kita bisa memanfaatkan gas-gas yang timbul dari TPA ini untuk industri, untuk bahan bakar, gas untuk memasak, dan di sebagian TPA sudah dilakukan, tapi masih pada skala kecil. Oke, yang tadi itu adalah yang ideal, ya, yang idealnya. Yang idealnya itu adalah bahwa sampah itu seharusnya dikelola dengan sistem sanitary landfill. Jadi gali dulu, isi, kemudian tutup. Nah, kenyataannya sebagian besar tempat pembuangan akhir di Indonesia, ini contoh yang ini adalah video saya sendiri ya. Ini contohnya di Bekasi. Kalau di Riau itu Muara apa ya namanya ya? Muara Tower atau Muara apa ya kalau nggak salah TPA-nya ya. Nah, ini yang di Bekasi. Tempat pembuangan akhirnya sistemnya open dumping. Jadi sampah ditumpuk, kemudian setiap sampah yang datang nanti akan ditumpuk di atas sini. Nanti kalau datang lagi, tambah lagi ke sini. Tambah lagi ke atas gitu. Nah, ini pemulung-pemulung kalau di kita banyak sekali yang mencoba mengais rejeki dari sampah yang datang gitu. Nah, ini adalah air lindi nih ya, yang di bawah ini adalah air lindi. Air lindi itu adalah air yang diproduksi oleh tumpukan sampah tadi. Jadi air lindi itu harusnya dikelola sebelum kemudian dibuang ke sungai terdekat, ke badan air terdekat. Nah, tapi kayak ini nih air lindinya penuh dengan sampah ya. Jadi sebenarnya nggak optimal juga pengelolaannya. Apalagi sampah-sampah yang tumpuk tadi, itu mereka tetap menghasilkan gas di dalamnya. Tapi gasnya terkurung di dalam sana, sehingga kalau seandainya ada masalah nanti tetap bisa meledak gitu. Makanya sebenarnya kalau seandainya pakai sistem open dumping, kita tetap juga numpuk sampah, kemudian ditumpuk dengan tanah merah untuk mengurangi dampak yang negatif yang bisa muncul dari sana. Nah, sampah yang dibuang ke TPA itu, kalau seandainya rumah tangga mengirimkan sampahnya ke tempat sampah depan rumah, kemudian ada kendaraan yang mengangkut, ya, kendaraan dinas yang mengangkut, kemudian membawanya ke TPA. Nah, sekarang kalau seandainya ada perumahan-perumahan atau permukiman-permukiman yang sampahnya nggak diangkut sama dinas kota, kemudian dia buangnya kemana? Dia buangnya ke sungai, seperti ini. Ini adalah foto tahun kemarin, bulan Februari, jadi setahun yang lalu. Kalau seandainya kalian tinggal di sekitar Jabodetabek, kemudian lewat kilometer 19, itu ada yang namanya Kali Jambe. Nah, pada saat hari itu penuh dengan sampah. Dan ini kejadian yang sering terjadi. Ini juga contohnya tahun 2019, satu sungai itu 1,5 kilometer isinya sampah semua.
Karena apa? Karena memang sampah yang diproduksi oleh rumah tangga tidak dibawa ke TPA, tapi mereka buang aja ke sungai. Nah, sekarang terus masalah ini bagaimana? Jadi kalau kita sebagai warga masyarakat, kita terdiri dari 3 stakeholder. Yang pertama adalah pemerintah, kemudian dunia usaha, kemudian masyarakat. Nah, dari segi pemerintah, sebenarnya yang perlu dilakukan adalah memperbaiki tata kelola sampah, mendorong dunia usaha untuk menerapkan ekonomi sirkular, mendorong usaha untuk mengurangi sampah dari sumbernya. Gitu. Ini bukan cuma mendorong usaha ya, tapi mendorong masyarakat untuk mengurangi sampah dari sumbernya. Nah, perbaiki tata kelola sampah sebenarnya tadi contoh-contoh yang saya sampaikan, contoh bahwa TPA itu open dumping, tinggi banget gitu. Bahkan di TPA Bantar Gebang itu tingginya udah 40 meter. 40 meter itu setinggi apa? Setinggi Candi Borobudur. Jadi kalian bayangin kalian melihat Candi Borobudur tapi itu sampah semua. Gitu. Ya. Nah, sebenarnya pemerintah itu sudah mengeluarkan beberapa peraturan. Dari tahun 2008 itu ada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Di dalam undang-undang itu disebutkan bahwa semua TPA open dumping harus ditutup 5 tahun sesudah undang-undang ini berlaku. Itu berarti tahun 2013 kan, tapi sampai sekarang masih hampir semua TPA di Indonesia masih open dumping. Karena apa? Karena memang tidak semudah itu membuat dari open dumping menjadi sanitary landfill. Saya kebetulan bekerja di Pemdas dan saya merasakan sekali bagaimana susahnya setiap tahun kita harus membebaskan lahan tambahan karena tumpukan sampah yang ada tuh bertambah terus. Jadi tahun 2012 saya ke TPA yang tadi saya contohkan, kemudian kemarin saya tahun 2019 datang ke sana, kira-kira 7 tahun ya. Tumpukannya sampah itu udah 4 kali atau 5 kali lipat dari tahun 2012. Penduduknya itu bertambah ya mungkin sekitar hampir 1 juta. Gaya konsumsi kita yang kalau seandainya nggak dikurangi, nggak diubah, nggak mungkin. Semua TPA pasti nggak akan cukup. Makanya salah satu usaha adalah kurangi sampah dari sumbernya, dari kita sendiri. Nah, tapi selain kita sebelum individu, nanti kita akan mencoba untuk bagaimana harusnya pemerintah berusaha untuk mendorong supaya tata kelola sampah itu lebih baik. Yang kedua dari dunia usaha. Dunia usaha itu, kalau seandainya kita lihat ini ada selain Undang-Undang 18, ada PP nomor 81 tentang pengelolaan sampah rumah tangga atau sejenis sampah rumah tangga. Kemudian ada PP tentang pengelolaan sampah spesifik. Jadi kita ada juga sampah spesifik yang misalnya sampah B3. Sampah B3 itu sampah yang berbahaya, beracun. Ya. Contohnya mungkin itu mah biasanya diproduksi oleh perusahaan kan? Enggak, kita di rumah juga memproduksi sampah B3. Contohnya apa? Contohnya batu baterai. Batu baterai itu termasuk ke dalam sampah B3. Karena kalau seandainya dia dicampurkan, dia mengandung merkuri kan baterai itu. Nah itu harusnya tidak dicampurkan oleh sampah yang ada di rumah tangga. Yang kedua, sampah medis, masker kita. Kalau seandainya kita terkena COVID, maka sampah masker kita itu adalah sampah yang berbahaya gitu. Seharusnya tidak dibuang ke tempat sampah di depan rumah, harusnya dipisahkan. Nah, penegakan tata kelola seperti ini itu harus kita harus mendorong pemerintah, saya di Kabupaten Bekasi dan teman-teman di sana di daerah lainnya coba mendorong pemerintah kota dan provinsinya dan juga pemerintah pusat untuk memperbaiki tata kelola ini. Yang kedua juga dunia usaha tadi. Sebenarnya kalau seandainya kita lihat di negara maju, kalau seandainya, misalnya saya ambil contoh di sini, batu baterai yang paling banyak diproduksi di Indonesia itu apa? Saya pikir mungkin ABC ya. Nah, saya pernah telepon ke batu baterai ABC. Kalian punya nggak tempat untuk mengumpulkan batu baterai bekasnya yang sudah tidak dipakai? Mereka bilang nggak punya gitu. Nah, padahal di dalam undang-undang dan PP ini sudah ditentukan bahwa seharusnya pengusaha itu wajib untuk mengelola kembali sampah yang berbahaya itu. Termasuk juga kita kalau seandainya coba nanti kalian join kami ya di Sri Foundation Instagram join Sri Foundation. Di situ kami banyak
mengungkapkan fakta dan tips tentang hidup sustainable living. Nah, kemarin itu kita menunjukkan bahwa sampah-sampah yang ada di Bali yang diambil dari data Sungai Watch itu kebanyakan adalah sampah-sampah kemasan plastik. Dari Danone, dari Unilever, dan dari banyak lagi gitu. Nah, seharusnya pengusaha yang seperti itu berusaha untuk menerapkan ekonomi sirkular supaya sampah botol-botol plastiknya itu bisa memiliki nilai tambah gitu misalnya, sehingga orang mau mengembalikan. Misalnya apakah menyediakan mesin untuk pengembalian kemasan gitu kan. Nah, tapi di Indonesia itu masih kurang, usaha itu masih kurang optimal, ya. Nah, ini dari sisi pemerintah dan kalian teman-teman sebagai mahasiswa tentunya punya power untuk mendorong pemerintah terutama di daerahnya masing-masing untuk berbuat lebih baik. Atau kalau seandainya nanti kalian sudah lulus dan kemudian masuk sebagai pengambil kebijakan, maka cobalah untuk memperbaiki itu. Nah, terus tadi saya bilang, saya ke TPA tahun 2012 di Bekasi. Kemudian saya datang lagi tahun 2019, tumpukan sampah yang ada di sana itu 4 atau 5 kali lebih banyak dibandingkan tahun 2012. Karena apa? Karena usaha apapun yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi sampah, untuk mengelola sampah, nggak akan berhasil kalau seandainya masyarakatnya sendiri, pemproduksi sampahnya masih suka memproduksi sampah begitu banyaknya. Saya kasih tahu data. Data di Indonesia itu rata-rata sampah yang dikeluarkan setiap orang itu antara 0,5 sampai dengan 1 kilogram per orang per hari. Ya. Tapi rata-ratanya 0,7 kilogram per orang per hari. Jadi bayangkan kalau seandainya dalam waktu seminggu udah berapa per orang ngeluarin memproduksi sampah, dan semuanya harus dikirim ke TPA. Sementara Indonesia itu penduduknya 270 juta jiwaan gitu. Mau TPA yang kayak gimana yang harus menerima sampah-sampah Indonesia? Ada satu TPA, itu adanya di Pasifik, namanya The Great Pacific Garbage Patch. Jadi di Samudra Pasifik itu ada sekumpulan sampah yang berasal dari negara-negara di sekitar Samudra Pasifik, dan Indonesia menurut data itu adalah penyumbang sampah terbesar nomor 2 ke sana. Walaupun data itu dikoreksi oleh LIPI akhirnya ya, tapi ya setelah ya melihat itu, seharusnya kita bisa mencoba kurangi sampah mulai dari diri kita sendiri. Seperti tadi, jadi kita bisa melakukan hal kecil, tapi nanti berpengaruhnya pada apa? Pada hal yang besar. Oke, ya, individu untuk memperbaiki tata kelola sampah di Indonesia dan nantinya akan berpengaruh kepada efek perubahan iklim yang ada di dunia. Yang pertama adalah start a sustainable lifestyle, ya. Ini dalam rangka untuk mengurangi emisi karbon dioksida dan mengurangi emisi gas metana. Coba kurangi emisi karbon dioksida. Coba kurangi jejak karbon kita. Saya tahu pasti semua orang punya gadget ya. Bahkan anak saya juga punya maunya punya handphone. Nah, kalau seandainya kita melihat seperti ini, coba lihat bahwa setiap kita membuka handphone kita, maka kita berkontribusi terhadap penggunaan emisi karbon dioksida yang ada di dunia ini. Jadi salah satunya cuma sekedar kalau seandainya nonton video, karena kan kalian kan butuh butuh listrik ya untuk mencharge ini. Listriknya itu berarti menggunakan PLTA atau pembangkit listrik tenaga batu bara kalau seandainya sebagian di Sumatera. Dan nanti pembangkit listrik itu akan berkontribusi terhadap emisi karbon dioksida. Nah, selain juga handphone, kalau seandainya kita connect ke internet, maka server internetnya juga kan akan membutuhkan listrik. Ya kan? Dan itu akan berpengaruh kepada emisi karbon dioksida. Cuma sekedar nonton standar definition,
itu sudah mengurangi penggunaan listrik, penggunaan baterai di handphone kita, dan mengurangi penggunaan listrik di server yang ada. Jadi cuma little hal yang kecil aja bisa berpengaruh. Kemudian jangan beli barang elektronik yang tidak dibutuhkan, beli seperlunya saja. Saya mau tanya coba di sini. Di sini ada chat ya. Oke, tolong isi di kolom chat berapa gadget yang Anda miliki. Individually, secara pribadi. Punya berapa HP, punya berapa. Jadi dihitung semua tuh, kalau punya 2 HP, 2. Kemudian saya punya laptop 1 gitu misalnya. Kemudian saya punya PC pribadi, berarti hitung 4. Coba ayo. Saya tungguin di kolom chat berapa gadget yang kalian miliki secara pribadi. Saya tunggu di kolom chat ya. Oke, 1 handphone, 1 laptop, berarti 2 gadget. Ada lagi? 2 gadget lagi. Nggak ada yang punya handphone 2 gadget. Oke. Ya, 2 gadget. Ada yang lebih dari 2? Masih 2? 3 gadget. Oke. 3 gadget ini mungkin 2 handphone dan 1 laptop mungkin ya, atau 1 PC. 2 gadget juga. Oke, pemenangnya adalah 2 gadget. Jadi setiap, misalnya kita memang membutuhkan 1 laptop dan 1 handphone ya. Tapi kalau seandainya kita kemudian memiliki, kalau zaman dulu ya ketika handphone ini belum dual SIM, mungkin banyak orang yang punya 2 handphone ya. Walaupun sekarang saya lihat juga masih banyak yang punya 2 handphone. Nah, sebenarnya yang perlu kita pikirkan dari gadget yang kita miliki itu adalah aktivitas untuk memproduksi handphone itu setara dengan 66 kg emisi karbon. Atau setara dengan 350 berat handphonenya sendiri. Itu ada, jadi 2 gadget itu adalah jejak karbon yang kamu emisikan ke bumi ini. Gitu. Belum lagi kalau seandainya handphonenya rusak. Kalau handphonenya rusak, beli handphone yang baru, handphonenya dikemanain? Nggak tahu kan berakhirnya handphone itu kemana? Nah, handphone ini kan menjadi sampah. Ya nggak? Handphone ini menjadi sampah, dan setiap, misalnya ininya plastik. Ini plastik yang kemungkinan nggak bisa didaur ulang. Kemudian yang ini juga mungkin masih bisa didaur ulang. Lapisan luarnya nggak bisa didaur ulang. Nah, semua itu adalah sampah yang perlu kita pikirkan. Mungkin juga kalau seandainya kalian banyak cari di di googling gitu, banyak sekali tumpukan-tumpukan TV lama gitu, ya, yang kemudian menjadi sampah. Nah, sehingga kalau seandainya kita harus berusaha untuk mindful terhadap diri sendiri. Jadi kalau seandainya kita mau beli sesuatu tuh pikirin dulu kira-kira benar-benar butuh nggak sih? Kalau seandainya nggak benar-benar butuh, nggak usah dibeli walaupun uangnya ada. Jadi jangan, saya punya duitnya kok, kenapa enggak? Enggak, jadi jangan memikirkan itu. Pikirkanlah bagaimana nanti dampaknya terhadap bumi ini gitu. Oke, selanjutnya ya. Matikan layar jika tidak digunakan. Ternyata pekerjaan mematikan layar laptop kalau seandainya nggak digunakan itu bisa menghemat energi loh. Jadi kalau bisa pilih sleep mode pada komputer atau televisi. Nah, kemudian tadi itu kurangi emisi CO2, tetapi itu juga berpengaruh terhadap hemat listrik. Kita juga bisa melakukan hal kecil seperti hemat listrik. Cabut peralatan elektronik jika tidak digunakan dalam waktu yang lama. Peralatan elektronik yang masih menempel di stop kontak itu masih menyerap daya listrik dan akan menambah tagihan listrik. Jadi sebenarnya kalau kita hemat listrik, selain kita baik kepada bumi, kita baik juga kepada diri sendiri. Jadi hemat kan uangnya, jadi tagihan bulanan bisa dikurangi atau pembayaran token bisa ditunda. Nah, kemudian nyalakan air conditioner dengan bijak ya. Kalau seandainya air conditioner misalnya kita
tidur, aduh panas sekali nih, Pekanbaru panas ya, misalnya kita harus pakai ini nih, air conditioner, harus pakai AC, nggak apa-apa. Cuma pakainya ya suhunya cukuplah 26, 20, 27 gitu. Jadi kalau seandainya kita menyalakan air conditioner di suhu 23, 24, tapi terus kita pakai selimut gitu kan, jadi sebenarnya kan kurang efektif juga. Kemudian matikan lampu kalau seandainya cahaya matahari sudah cukup untuk menerangi ruangan. Ganti lampu pijar dengan lampu LED. Lampu LED itu lebih hemat listrik dibandingkan lampu yang lainnya. Dan perlu diketahui bahwa penemu lampu LED mendapatkan Nobel Prize karena menumpukan lampu LED ini. Coba di rumah teman-teman ya, misalnya periksa deh, mungkin biasanya mama dan papa kan yang ganti lampu. Coba cek, ini lampunya masih lampu pijar nggak sih? Kalau seandainya lampu pijar, coba ganti dengan lampu LED. Mungkin pada saat pertama harganya memang mahal, tapi dia lebih awet dan lebih hemat listrik. Hemat air. Kok kelihatannya saya sederhana sekali ya, memberikan tips untuk mencegah efek gas rumah kaca yang berlebihan. Loh, ini cuma small act, tapi pengaruhnya besar loh. Tips hemat air dari rumah, mandi jangan kelamaan. Tampung air hujan untuk menyiram tanaman. Siram tanaman dengan ceret. Cuci pakaian full load. Gunakan air bekas cucian beras untuk menyiram tanaman. Nah, kalian yang di sini coba perhatikan. Kalau seandainya mandi sambil nyanyi enggak? Kalau seandainya mandi sambil nyanyi itu berarti membuat mandi lebih lama. Jadi kalau mandi jangan sambil nyanyi ya. Apalagi kalau seandainya mandinya pakai shower yang air hangat, biasanya itu jadi lebih lama. Dan itu mengambil energi yang cukup banyak. Ya. Nah, tampung air hujan untuk menyiram tanaman. Saya PhD-nya di Sustainable Urban Water Management. Jadi saya sangat menghargai air hujan. Di rumah saya menampung air hujan dengan tangki 160 liter dipakai untuk menyiram tanaman. Karena apa? Karena itu sumber daya yang berharga sekali. Sayang sekali kalau jadi run off, mengalir begitu saja masuk ke dalam sungai. Jadi sebaiknya kita tunda dulu air itu mengalir ke sungai. Kita kumpulin dulu air hujan itu, baik untuk menyiram tanaman atau untuk fungsi-fungsi lainnya. Nah, ini gaya hidup baru, bukan gaya hidup baru sebenarnya ya, gaya hidup yang sebenarnya sangat mendukung untuk kita mencoba untuk memperbaiki kondisi bumi ini. Hidup minim sampah. Mungkin kalian sering mendengar tentang zero waste ya, kemungkinan kalian juga nggak percaya, masa iya sih bisa zero waste? Zero waste itu mungkin nggak dalam seluruh kehidupan kita zero waste ya, karena bagaimanapun juga ketika kita sudah jebrol dari perut ibu, kita pasti akan menyisakan waste ke bumi ini. Ketika kita meninggal, kita pasti akan menyisakan waste. Tubuh kita ini akan menjadi waste untuk bumi ini. Nah, tapi jadikanlah waste itu bisa diurai oleh bumi. Jadi jangan seperti kalau seandainya plastik itu kan nggak bisa diurai oleh bumi. Makanya harus belanjanya pakai, sekarang coba belanjanya pakai kantong kain aja gitu supaya sampah plastiknya bisa dikurangi. Mulai gaya hidup minimalis. Gaya hidup minimalis itu gimana? Mulai dengan yang eco minimalis tentunya ya. Nah, coba di-clutter barang-barang nih di rumah, misalnya punya tas ada berapa? Kalau seandainya punya tas misalnya ada 5 gitu misalnya. Terus yang dipakai setiap hari berapa? 2. Oke, sekarang saya mau tanya lagi. Kita coba di chat ya. Oke. Oh, sorry sebentar. Ya. Saya mau tanya di chat.
kalian punya tas berapa dan berapa yang sering dipakai? Saya tungguin. Tasnya termasuk tas ransel dihitung, kemudian tas yang begini dihitung, tas-tas yang biasa dipakai untuk sehari-hari. Kalau koper jangan dihitung. Coba pikir berapa ya? Ada 5 buah, ada 6 tas, seru nih kan? Tuh, ada 4 tas, 2 yang sering dipakai. 4 tas, 3 yang sering dipakai. Saya juga punya banyak tas. Ada 7. 3, oh ini 3 semua sering dipakai, oke. Nih yang 7 nih, coba teman-temannya yang kenal yang punya tas yang 7, bilang dia suruh sumbangin ke kalian ya. Oke, setuju. 3 tas lagi, 1 sering dipakai. Ya, nah jadi seperti itu. Kenapa kita mencoba menjadi eco-minimalis? Kita coba lihat deh, sebenarnya barang-barang yang kita miliki itu berapa sih dan apa yang kita pakai. Saya contoh ya, biasanya kalau perempuan nih, perempuan ada jilbab. Ya, punya jilbab berapa di rumah? Enggak deh, saya enggak nanya. Karena bisa shock saya tahu. Nanti ada berapa jilbabnya dan yang sering dipakai berapa sih? Jadi sebenarnya ternyata kita kadang-kadang suka lapar mata, apalagi sekarang apa namanya era belanja online, ada 11, 22, 33, 44, 55, ada 12, 12 sampai 12, 12. Jadi setiap apa namanya ada apa Harbolnas ya, Harbolnas, Hari Belanja Online Nasional, Masya Allah. Itu orang-orang langsung kalau saya mau belanja, aku mau tunggu Harbolnas aja, nunggu diskon gitu misalnya. Oke, that's good. Kalau seandainya kita udah tahu apa yang mau kita beli dan itu benar-benar kita butuhkan. Tapi sering nggak kalian di sini misalnya belanja di Harbolnas, kemudian ada yang lucu, ada yang murah nih, terus kalian beli padahal kalian nggak butuh itu gitu. Sering banget nggak? Kalau yang perempuan kayaknya sering begitu ya. Jadi itu namanya lapar mata. Lapar mata itu kita ngelihat belanja sini, situ, diskon itu, kita beli. Padahal sebenarnya kita nggak butuh gitu. Kita udah punya banyak tas, kita udah punya banyak jilbab. Tapi yang motif ini belum punya. Nanti ketika kita punya motif itu kemudian dipakai nggak? Jangan-jangan di lemarinya ada loh yang nggak pernah dipakai. Nah, yang seperti jilbab ini untuk memproduksi. Jadi sebenarnya untuk memproduksi segala yang kita beli itu sumber daya, apalagi tekstil. Tekstil itu adalah industri yang menghabiskan air paling banyak dibandingkan industri yang lain. Nah, itu sebenarnya kita tidak menghargai sumber daya yang sudah dikeluarkan. Nah, cobalah sekarang, walaupun misalnya nggak yang strict minimalis banget, yang cuma punya baju 2 gitu misalnya, nggak usah seperti itu, tapi sekarang coba nanti kalau seandainya acara ini udah selesai, di kampus udah selesai misalnya, nggak ada perkuliahan, coba bongkar-bongkar lemari, mana baju yang nggak pernah lagi dipakai selama 3 bulan misalnya. Mana tas yang benar-benar nggak pernah dipakai, mungkin dipakai cuma sekali, 2 kali. Coba kalau seandainya punya teman-teman yang misalnya masih butuh, kasih ke mereka. Atau kalau seandainya bisa mau mendapatkan uang dari situ, jual aja. Jual online, di sini karusel banyak ya, bisa dijual online, itu jadi bermanfaat buat orang lain. Tapi ya jualnya jangan terlalu mahal gitu kan. Daripada dia nganggur di lemari kan, dijual aja. Atau kalau saya dekat sama Sri Foundation, bolehlah disumbangkan ke Sri Foundation. Nanti kami yang jual dan apa namanya dananya digunakan untuk donasi Sri Foundation. Dan selain Sri Foundation banyak juga akun Instagram lain yang menerima donasi barang bekas ya, misalnya seperti pakaian layak pakai, kemudian sepatu, elektronik yang layak pakai, mainan. Itu banyak sekali akun-akun Instagram sekarang yang menerima itu. Bahkan kalau seandainya untuk sampah elektronik yang sudah tidak bisa digunakan pun, ada yang namanya e-waste RJ. Nah, itu mereka menerima sampah-sampah elektronik.
Oke, selanjutnya adalah cegah food waste. Rata-rata sampah makanan di Indonesia itu 300 kg per kapita per tahun, coba. Astagfirullah. Saya kaget loh mendengarkan data ini. Data ini itu kita nomor 2 di dunia, di bawahnya Saudi Arabia kalau nggak salah. Ternyata sesudah dipikirkan, sesudah dilihat, waste ya. Padahal kan Saudi Arabia dan Indonesia adalah negara yang mayoritas Muslim. Di dalam Islam itu diajarkan bahwa kita nggak boleh hidup mubazir. Kalau makan, habiskan, ambil secukupnya dan habiskan, gitu. Nah, tapi ternyata kita nomor 2 penyumbang sampah makanan terbesar di dunia. Karena apa? Ternyata ini lebih kepada pola misalnya di pesta pernikahan. Pertama di pesta pernikahan, atau misalnya di arisan, atau yang kita kumpul-kumpul lah, kemudian kita makan besar. Saya ambil contoh ya, ketika saya tinggal di Australia, orang bule itu bingung. Kenapa kalau saya ada pertemuan sama orang Indonesia itu menyediakan makanan tuh banyak banget. Kalau di Australia itu, atau terutama di negara maju, karena mereka sangat menghargai sumber daya, makanan mahal, biasanya mereka tuh kalau seandainya pesta ulang tahun cuma ada tart sama snack sedikit. Kalau di kita udah ada kue tart, ada nasi tumpeng, ada snack, ada es krim, ada macam-macam ya. Karena apa? Karena kalau seandainya kita nggak nyediain makanan banyak dan kurang, nanti tetangga-tetangga kita komplain, ih pelit banget gitu ya. Nah, ternyata tradisi yang seperti ini nggak baik karena kita kemudian membuang banyak makanan menjadi zir. Gitu. Nah, ini salah satu contohnya adalah di pesta pernikahan. Di pesta pernikahan itu coba kalian kan kalau seandainya ke pesta pernikahan ngambil cobain somai, cobain bakso. Aduh, somainya kepedesan. Kemudian nggak dihabisin. Itu menjadi sampah makanan. Kemudian nyobain bakso. Aduh, nggak dihabis juga. Terus udah ya kan produk yang nggak mungkin bisa nambah makan nasi lagi. Pasti kalau ngambil nasi kemudian nggak dihabisin. Nah itu adalah salah ternyata nggak yang oleh sebagian besar penduduk kita ternyata bersifat mubazir. Hal kecil seperti ini dari hal kecil seperti ini mencegah food waste seperti ini itu berdampak besar kepada emisi. Karena sampah food waste ini adalah sampah yang banyak menimbulkan gas metana. Ini mungkin agak sulit kalian, tapi nggak dicoba. Mulai memproduksi bahan pangan sendiri. Jadi before being self-sufficient ya, kita berusaha untuk self-sufficient. Jadi coba untuk menanam tanaman yang biasa kita konsumsi. Misalnya saya di rumah cabai, mungkin menyediakan seluruh yang kita konsumsi. Tapi kita bisa mencoba memulai satu jenis saja yang kira-kira bisa digunakan oleh konsumsi kita. Dan ketika kita menambahkan pangan sendiri, menghargai, oh ternyata nanam cabai itu susah ya. Berarti kalau seandainya kita beli cabai ya jangan sampai busuk gitu. Kita beli secukupnya aja. Nah itu yang fungsinya seperti itu sebenarnya. Fungsinya adalah supaya kita bisa lebih menghargai sumber daya yang ada. Nah, jadi intinya tadi saya sudah membahas bahwa emisi gas rumah kaca ini ditimbulkan oleh kegiatan kita sebagai individu. Nah, tapi karena dia harus dilakukan tindakannya harus dilakukan oleh kolektif sehingga butuh effort dari pemerintah terutama tadi untuk mengatasi masalah kemudian untuk mengurangi sampah gitu. Nah, tapi kita individu ini kita adalah yang memproduksi sampah itu.
Makanya kita harus melakukan porsi kita untuk mengurangi timbulan sampah yang ada. Gitu. Mulai dari mana? Mulai dari diri sendiri, mulai dari coba dari small thing to make today better than yesterday. Jadi start small, mulai dari hal yang kecil. Nah, tanpa disadari kita sudah mempraktekkan gaya hidup sustainable atau berkelanjutan. Oke, itu saja dari saya. Kayaknya udah kelamaan dan kebanyakan ya. Semoga menjadi motivasi buat teman-teman semua yang ada di sini untuk bisa hidup lebih baik, dan terutama di dalam memperingati Hari Peduli Sampah Nasional ini kita kembali mengingat apa yang terjadi di tahun 2005 dan berusaha supaya itu tidak terjadi lagi. Follow Sri Instagram ya, Sri Foundation di Instagram ya. Kami ada Facebook juga, tapi mungkin lebih banyak di Instagram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materi yang sangat bermanfaatnya, Ibu. Selanjutnya, izinkan saya menyampaikan sedikit rangkuman dari materi yang telah dilakukan. Bagaimana sampah berpengaruh terhadap emisi gas rumah kaca? Saat sampah yang berada paling bawah mengalami pembusukan, terbentuklah gas metana. Gas metana akan merusak lapisan ozon bumi karena gas metana termasuk gas-gas rumah kaca yang dapat mengakibatkan perubahan iklim. Pembakaran sampah juga dapat menghasilkan gas rumah kaca seperti karbon dioksida, oksida dan karbon organik dan juga lainnya. Karbon dioksida menjadi gas utama yang dihasilkan oleh pembakaran sampah dan dihasilkan cukup lebih tinggi dibandingkan emisi. Adapun yang pemerintah bisa lakukan untuk menanggulangi hal tersebut antara lain memperbaiki tata kelola PA, mendorong dunia usaha untuk menerapkan ekonomi sirkular, dan juga mendorong usaha kurangi sampah dari sumbernya. Selain pemerintah, ada juga yang bisa dilakukan individu untuk menanggulangi emisi gas rumah kaca, antara lain mengurangi emisi karbon dioksida dan juga emisi gas metana. Baiklah, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh diaktifkan fitur raise-nya atau pertanyaannya yang telah dilakukan. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, disilahkan. Mana apakah ada yang ingin bertanya? Iya, silahkan. Kepada silakan kepada Kak Novi Ramadan. Baik, terima kasih Direktur. Saya di Matematika angkatan 21 ingin bertanya Ibu, sebagaimana Ibu katakan tadi, menjelaskan diri bahwa saat cara dimulai dari kita. Masa kini sudah sering juga kita lihat kampanye untuk seperti mengubah sedotan plastik menjadi sedotan kertas. Namun di samping itu banyak sekali kekurangan dari berbalik ke sedotan plastik. Jadi saya ingin bertanya Bu, menurut Ibu dengan kasus tersebut langkah apa yang dapat kita lakukan ya Bu ya? Makasih. Dijawab atau gimana? Atau nunggu pertanyaan lain? Mbak moderator, langsung dijawab aja ya? Silahkan dijawab. Oke. Ya, jadi mungkin seperti ini.
Saya juga satunya kebetulan FMIPA ya dari jurusan statistik. Hal ini nggak bisa seperti matematik yang 1+1 sama dengan 2, atau misalnya 2 dikali 2 sama dengan 4. Nggak bisa begitu, nggak ada rumus yang pas untuk itu. Sebenarnya ini adalah pilihan. Jadi kalau seandainya kita lihat kenapa sih sedotan plastik itu sangat dicegah terutama oleh aktivis lingkungan dan pencinta hewan. Sedotan plastik itu banyak memberikan dampak negatif kepada hewan-hewan di laut. Kalau seandainya kalian sudah suka melihat misalnya dokumentasi National Geographic atau BBC atau misalnya di lain ya, kalian bisa lihat detail itu banyak sekali ada penyu yang terkena sedotan plastik gitu. Apalagi kayak misalnya sedotan boba ya. Sedotan boba biasanya dia lebih tebal ya. Nah, sedotan plastik ini kenapa dia berpengaruh besar terhadap satwa laut dan tentunya sampah plastik lain. Jadi yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kalau seandainya kita misalnya bisa, maka coba untuk tidak pakai sedotan gitu. Sebenarnya belum bisa kok nggak pakai sedotan ya kan. Nah, pilihannya beralih dari sedotan plastik ke sedotan kertas, tapi ternyata sedotan kertas juga nyaman ya. Sebenarnya nggak cuma sedotan kertas sih, ada sedotan stainless steel, ada juga sedotan dari pasta. Jadi pasta itu seperti spaghetti tapi yang bentuknya makaroni, jadi dibuat panjang itu juga bisa jadi sedotan. Jadi sebenarnya cari saja alternatif yang lebih baik daripada sedotan plastik. Atau kalau seandainya memang benar-benar nggak bisa lepas dari sedotan plastik, maka cara untuk menangani supaya sedotan plastiknya nggak bocor ke lautan. Caranya gimana? Caranya banyak teman-teman yang di bank sampah, saya pikir nggak cuma di Bekasi ya, di seluruh Indonesia itu membuat kerajinan dari sedotan plastik. Mungkin teman-teman di sini adik-adik juga waktu SD pernah diajarkan ya gimana membuat bintang ya dari sedotan plastik seperti itu. Jadi tadi tidak ada rumus baku untuk mengurangi sampah kita karena itu pada individu bagaimana gitu. Kalau seandainya bisa, tapi sebisa mungkin jangan gunakan plastik, ya. Saya biasanya di rumah menggunakan sedotan stainless steel. Tapi kalau seandainya saya misalnya pergi ke restoran, sebisa mungkin saya nggak pakai sedotan. Jadi minum aja langsung. Tapi kalau seandainya pun saya pakai sedotan, berarti saya memastikan bahwa sedotan plastik itu akan dibuang ke tempat sampah yang nanti tempat sampahnya akan dikelola dengan baik gitu. Jadi nggak dibuang sembarangan dan akhirnya akan bocor ke laut. Gitu insya Allah. Jadi kita nggak punya satu resep khusus untuk masalah lingkungan ini. Dan kreativitas tadi ya, kalau seandainya kita bisa mengolah sedotan plastik menjadi barang yang lebih kreatif, that's good. Why not? Ya, silakan Mbak Moderator. Baik, terima kasih Bu. Bagaimana dengan Novan? Apakah ada tanggapan atau sudah puas? Sudah dong, gayanya sih. Sudah cukup. Ini ada yang raise hand? Baiklah, pertanyaan selanjutnya kepada Kanda Rifki Asadiki, disilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, selamat siang Bu. Perkenalkan, nama saya Rifki Asadiki dari jurusan Matematika FMIPA Undri angkatan 19. Salam kenal. Ya, salam kenal. Begini Bu, saya kan ada beberapa lihat isu bahwa minyak goreng itu turun kan Bu, ya kan? Menjadi harganya turun menjadi 11.500 kalau nggak salah ya Bu. Nah,
Dengan harga murahnya minyak goreng itu kan Bu, juga menambah konsumsi masyarakat dalam membelinya gitu, dan juga tidak memikirkan cara menghemat minyak goreng itu bagaimana. Kalau dahulu mungkin karena mahal, dihemat-hemat, dipakai berulang-ulang gitu Bu. Nah, yang pertama yang ingin saya tanyakan, apakah itu atau dampak buruk Bu? Mungkin dampak baik bagi ekonomi, tapi apakah ada dampak buruk bagi lingkungan? Kita tahu minyak goreng dibuang ke dalam air itu jadi limbah air gitu kan Bu. Tapi kalau dibuang ke kayak ke darat gitu atau ke tanah, nah itu jadinya limbah apa Bu? Terus pertanyaan terakhir Bu, minyak, bagaimana cara kita mengurangi penggunaan minyak goreng Bu? Kalau mungkin zero fry oil gitu, atau less-nya lah Bu, atau kurang menggunakannya Bu. Mungkin 3 pertanyaan itu. Terima kasih Bu. Oke, diborong pertanyaan tentang minyak. Ya, terima kasih. Pertanyaannya oke banget nih. Ini udah salah satu contoh berpikir kritis ya yang perlu dimiliki oleh mahasiswa. Ya, saya perlu mengklarifikasi tentang harga minyak goreng ya. Jadi sebenarnya harga minyak goreng itu sebelumnya rendah. Nah, cuma sekitar hampir setahun 6 bulan atau setahun ini harga minyak goreng jadi naik. Kemudian 2 bulan yang lalu pemerintah Indonesia mengambil keputusan untuk membuat harga eceran tertinggi HET yang tadi yang disebutkan 11.500 per liter, tapi itu untuk minyak goreng curah. Kalau seandainya untuk minyak goreng ya, kalau seandainya kalian suka belinya ke swalayan, kemudian minyak gorengnya dikemas, maka harga eceran termurahnya itu adalah 14.000 per liter. Kalau seandainya nanya sama ibu-ibu, sama ibu di rumah, mungkin ada juga yang beli dengan harga lebih dari 14.000. Karena apa? Karena walaupun sama pemerintah udah ditetapkan harga eceran tertinggi, tapi ternyata ibu-ibu yang lain banyak ngeborong atau nyetok minyak goreng untuk mengamankan stoknya. Kemudian ada juga mungkin kalian kalau saya nonton TV ada juga yang menyetok minyak goreng di gudang gitu ya untuk dijual lagi, apalagi sekarang sudah menjelang Ramadan. Nah, sekarang isu lingkungan apa yang terkait dengan minyak goreng itu, dengan harga itu? Sebenarnya kenapa harga minyak goreng jadi naik? Harga minyak goreng jadi naik, ini harga minyak goreng PO ya, dari kelapa sawit, dari sekitar Riau sendiri sebenarnya. Jadi, Indonesia dan Malaysia adalah negara pemproduksi CPO terbesar di dunia. Nah, ketika kasus COVID mulai tahun 2020-an, kemudian kita ada PPKM ya, ada pembatasan aktivitas, sehingga akhirnya perkebunan kelapa sawit terdampak. Jadi perkebunan kelapa sawit terdampak, pegawainya banyak yang harus bekerja di rumah karena kan dikurangi kan aktivitasnya. Jadi di dalam di dalam satu lokasi gitu nggak boleh 100%, harus 50% misalnya seperti itu. Nah, ini berpengaruh ke kelapa sawit. Jadi kelapa sawit yang biasanya bisa diproduksi misalnya 1 ton per bulan, jadi turun produksi misalnya cuma 0,5 ton per bulan. Ini contoh ya, contoh angkanya. Nah, sementara pada saat pandemik seperti kita kan banyak WFH ya, banyak di rumah, banyak beraktivitas di rumah. Jadi ternyata orang-orang sering masak di rumah kan, sehingga akhirnya banyak yang membeli minyak kelapa sawit tadi. Tapi karena tadi produksinya menurun, jadi kalau dari segi ekonomi kan begitu supply turun, harga naik. Jadi turun, demand naik, harga ikut naik. Nah, itulah yang terjadi beberapa sekitar setahun yang lalu.
Sehingga terjadi kehebohan di Indonesia. Kok harga minyak naik, Sehingga akhirnya pemerintah memutuskan bahwa harga minyak dikasih harga eceran tertinggi. Karena apa? Karena pemerintah membatasi CPO. Tapi hanya mengembalikan. Jadi hanya mengembalikan ke harga normal gitu. Jadi saya pikir kebijakan yang tepat. Nah, kalau seandainya kemudian ibu-ibu jadi nimbun minyak, nah itu coba diingatkan ya ibunya di rumah, kalau seandainya belanja jangan nimbun minyak dong, Ma. Kasihan yang lain nggak kebagian. Apalagi saya nih, saya biasanya suka nggak sempet ke supermarket, jadinya nggak setiap ke supermarket lorong minyak itu kosong. Ya, oke. Jadi itu dampak baik atau dampak buruk untuk saat ini itu dampak yang baik bagi masyarakat. Nah, kemudian dampak lingkungan dari minyak jelantah ya. Jadi sisa minyak itu kita bilang minyak jelantah. Minyak jelantah kalau seandainya kita buang ke got, misalnya ke saluran air, itu memang menjadi dia akan mengotori lingkungan, membuat kadar BOD, sehingga kadar BOD menjadi tinggi ya, sehingga nanti lingkungannya menjadi rusak ya. Jadi kan kalau seandainya kita buang minyak jelantah ke selokan, pasti kan itu akan berakhir ke sungai ya. Dan ketika berakhir ke sungai itu akan mempengaruhi makhluk-makhluk yang ada di dalam sungai itu. Apakah itu ikan atau penyu dan lain-lain, sehingga jangan buang minyak jelantah ke selokan. Oke? Sampai di situ semoga mengerti. Nah, minyak jelantah ini termasuk ke dalam limbah B3. Nah, Refki belum tahu, minyak jelantah ini bisa loh digunakan sebagai biodiesel. Jadi dia bisa digunakan untuk diolah kembali untuk menjadi biodiesel. Jadi nggak diolah kembali untuk diesel. Sehingga kalau seandainya teman-teman ada memiliki bank sampah di dekat rumahnya, sebaiknya minyak jelantah dikumpulkan. Seandainya sudah banyak, silakan disetor ke bank sampah di sekitar rumahnya. Dulu sebelum harga CPO naik, harga minyak jelantah itu 1 liternya di daerah Bekasi ya, 1 kilogramnya itu 5.000 per kilogram. Nah, begitu harga CPO naik, kemarin kami kebetulan di sekitar rumah saya kami juga punya bank sampah, jadi dijual menjadi 7.000 per kilogram. Jadi itu juga bisa membuat nilai ekonomis nih buat teman-teman ya, walaupun nggak bisa buat dipakai untuk ngegoreng lagi, tapi bisa digunakan sebagai biodiesel. Terus bagaimana mengurangi penggunaan minyak goreng? Nah, ini tergantung pada diri sendiri untuk diet ya. Kayaknya kalau orang Indonesia itu kok agak susah ya. Saya sendiri selama 4 tahun di luar negeri itu tetap di rumah masaknya bakwan. Jadi nggak bisa lepas dari gorengan. It's Indonesian. Jadi Indonesia sekali. Ketika saya berkunjung ke Beijing dan ketemu mahasiswa di Beijing, saya tanya, apa yang paling kamu kangenin dari Indonesia? Saya kangen sama abang gorengan. Jadi kalau di Indonesia pinggir jalan kita tinggal beli tahu ya, tahu bakwan dan lain-lain. Enggak, secara kesehatan jangan makan gorengan terus sih. Lebih sehat hanya makan
Ya, ini mohon maaf tadi keputus ya. Saya lanjutkan lagi ya. Semoga sudah nyambung. Jadi kalau sana itu sih tergantung individu sih untuk mengurangi penggunaan untuk menggunakan mungkin insya Allah lebih sehat. Tapi kalau sana menggunakan minyak goreng juga nggak masalah sih, asalkan pada kuantitas yang masih rasional. Kemudian saya perlu juga menyampaikan di sini sekarang itu bukan cuma masalah minyak goreng yang kita gunakan di rumah. CPO itu ada pertama tentang masalah lingkungan PO ya. Jadi perkebunan kelapa sawit dibangun dari mengubah guna lahan. Jadi kalian yang tinggal di Riau mungkin melihat sendiri bagaimana tadinya hutan-hutan yang tadinya hutan kemudian dirambah, kemudian dijadikan perkebunan kelapa sawit. Nah, perkebunan kelapa sawit itu begitu masif di Indonesia dan Malaysia sehingga menimbulkan dampak emisi gas rumah kaca tersendiri. Kemudian yang kedua adalah CPO itu tidak hanya digunakan untuk menjadi minyak goreng, tapi CPO itu digunakan untuk berbagai macam kosmetik. Kemudian kalau seandainya makanan juga, misalnya snack kecil gitu, itu digunakan oleh banyak orang. Maka nggak cuma oleh kita yang di rumah untuk goreng aja. Gitu. Nah, sehingga itu yang digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Gitu. Ya, jadi itu yang menghargai sumber daya yang ada. Gitu. Karena bagaimanapun juga ketika kita sudah tinggal di bumi ini, kita pasti akan menimbulkan jejak karbon dimanapun berada, tapi timbulkan jejak karbon yang tidak membahayakan makhluk hidup lain. Begitu kira-kira Refki, mudah-mudahan menjawab ya. Baik, terima kasih buat atas jawabannya. Bagaimana Kanda Rifki, apakah ada tanggapan atau sudah puas? Baik, terima kasih ya Bu akun Instagramnya. Baik, selanjutnya ada pertanyaan di kolom chat dari Hidup bahwa kita silakan kepada Ibu untuk menjawab. Ya, jadi ditanyakan ya nanti ditanyakan setiap apa yang dia lakukan di dunia. Nah, itu termasuk setiap barang. Jadi katanya kalau seandainya orang kaya itu, nanti kalau seandainya di akhirat nanti, pertanyaannya akan lebih panjang daripada orang miskin. Gitu. Kalau seandainya pertanyaan begitu, kemudian mau jadi orang miskin nggak? Nggak. Tetap maunya jadi orang kaya ya. Nah, tapi itulah intinya adalah bahwa kita akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kita miliki. Minim sampah. Jangan, jadi selalu berpikir sebelum bertindak. Oke, misalnya saya mau beli buku baru, tapi saya masih punya buku. Kira-kira kalau seandainya buku ini lembaran depannya itu saya robek, kemudian sisanya
yang masih kosong ini gunakan untuk pelajaran yang baru, bisa nggak? Bisa kok. Oke, kalau buku baru di masa depan. Setiap kita ingin makan, ya. Tadi kita tahu bahwa sampah makanan Indonesia adalah nomor 2 terbesar di dunia. Setiap kita mau ngambil makanan di piring kita, ambil. Kita tahu nggak sih jumlah yang akan kita makan? Kalau seandainya kita biasanya cukup dengan makan 1 centong nasi, maka ya udah ambil 1 centong nasi aja. Jangan ngambil 2 centong misalnya. Karena itu akan memperbesar kemungkinan untuk mubazir. Gitu. Nah, jadi ambil aja apa yang kira-kira kita ingin makan. Saya punya satu contoh nih, ada seorang ibu yang ketika di pernikahan, bukan pernikahan, di arisan, ngambil makan, kemudian dihabisin. Terus ada ibu yang lain bilang begini, lapar ya, kok dihabisin. Nah, omongnya sama orang, yang penting kita tahu bahwa kita berusaha melakukan itu supaya tidak ada sesuatu yang mubazir gitu. Jadi yang pertama yang saya sarankan adalah berpikir sebelum bertindak. Apakah benar kita membutuhkan barang itu? Kalau seandainya nggak perlu, maka ya udah jangan menambahkan barang yang kita miliki. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga mindful. Coba lihat barang-barang yang ada di kita. Kalau seandainya banyak yang barang-barang yang tidak pernah kita gunakan, ya udah keluarkan aja barang-barang itu gitu. Jadi coba berpikir lebih bijaksana gitu. Kalau seandainya kita melihat dulu zaman sahabat Rasulullah itu ada yang cuma punya baju 2 gitu ya, 1 malah ya. 2. Jadi kalau seandainya mau ganti harus nunggu baju yang 1 kering dulu, dicuci dulu, kering dulu, baru dipakai. Kalau kita kan enggak. Ya enggak harus 2 seperti itu sih, tapi ya cukup sesuai dengan apa yang kita lagi yang percoba ini, ada nggak barang yang kalian miliki, apakah baju, celana, atau sepatu yang kalian miliki, pertama yang beli tapi belum pernah dipakai, atau misalnya dapat pernah dipakai. Coba tulis di kolom chat. Ada barang kalian yang ada di lemari, ada di rumah, yang belum pernah dipakai sama sekali. Aduh, ada nanya suruh ngitung 1, 2, 3, ini banyak. Ada saat yang saya mau tahu bisa dikasih ke teman, ke keluarga, atau kalau seandainya memang mau memiliki nilai lebih bisa dijual. Gitu, tapi kita bisa mencegah supaya sampah itu tidak keluar begitu banyak dari diri kita sendiri. Kira-kira begitu, Mbak Moderator? Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Pertanyaan terakhir yaitu dari IAIN Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Dan yang ketiga, Bu, pertanyaan, jika kita memiliki sampah kertas ataupun buku-buku yang sudah lama tidak kita pakai, itu yang lebih baik dan tepatnya itu kita jual atau kita buang. Kalaupun kita buang, itu dengan cara yang bagaimana, Bu? Dibakar atau seperti apa yang paling baik? Mungkin dari 3 pertanyaan itu yang ingin saya tanyakan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kepada Ibu disilahkan untuk menjawab. Baik, terima kasih. Ya, jadi ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama, asap rokok. Bahayanya bagaimana? Asap rokok itu memang tidak, setahu saya tidak berdampak langsung kepada emisi gas rumah kaca, tapi dia lebih berdampak langsung kepada orang-orang di sekitar perokok tersebut. Jadi orang-orang di sekitar perokok tersebut disebut dengan perokok pasif. Nah, secara kesehatan saya sempat membaca beberapa artikel tentang perokok pasif ini, dan kebetulan saya di rumah juga almarhum ibu saya itu termasuk salah satu yang mengalami perokok pasif dari ayah saya. Jadi dampak asap rokok terhadap perokok pasif itu lebih besar daripada dampak asap rokok terhadap perokoknya sendiri. Gitu. Nah, jadi itu yang perlu diketahui oleh para perokok. Kalau seandainya memang belum bisa berhenti merokok, maka sebaiknya merokok di tempat yang jauh dari keramaian, sehingga tidak memberikan dampak negatif untuk orang lain, gitu ya. Kalau bisa, misalnya ngerokoknya di dalam helm, jadi asapnya disedot sendiri, itu lebih baik. Ya. Oke, seperti itu ya. Jadi dampak asap rokok itu dampaknya sangat berbahaya terhadap kesehatan, terutama bagi perokok pasif. Kemudian yang kedua, masker medis. Mahasiswa pada hemat ya, makanya sampai 3 hari. Oke, saya akan melihat dari sisi kesehatan dulu ya. Jadi saya pernah membaca bahwa masker medis boleh digunakan beberapa kali. Jadi tidak hanya 1 kali langsung buang, jadi boleh digunakan beberapa kali, asal pertama penggunanya tidak sedang corona, tidak terjangkit, tidak sedang sakit. Karena kalau seandainya penggunanya sakit, maka virus yang keluar dari hidung atau mulutnya kemudian menempel di masker itu akan terus ada selama beberapa jam pada saat dia sakit, dan itu mempengaruhi dirinya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau seandainya dia sedang sakit, kemudian dipakai berulang-ulang, ketika dipakai berulang-ulang kan nanti performa masker itu kan akan menurun ya. Jadi kalau seandainya tadinya masker medisnya itu ada 2 atau 3 lapis, kalau dipakai terus misalnya kegesek, kesenggol, kan lama-lama ada yang bocor. Nah, yang bocornya itu kalau seandainya penggunanya sakit, maka si virusnya akan keluar lewat masker yang bocor itu dan akan mempengaruhi orang-orang lain gitu. Sehingga kalau untuk yang kena corona tidak disarankan memakai masker medis berulang. Nah, sementara kalau untuk yang sehat, masker medis bisa dipakai beberapa kali, tapi tentu juga kalau sampai 3 hari itu apa nggak ngerasa bau maskernya. Karena kalau seandainya 3 hari, saya misalnya seharian aja, misalnya dari pagi sampai sore, misalnya pakai masker tapi sambil ngobrol gitu, habis makan belum sikat gigi kan sudah bau maskernya ya. Jadi sebisa mungkin ya jangan sampai 3 hari lah, kalaupun seandainya dipakai mungkin hari ini dipakai keluar cuma 1 jam. Kemudian besok dipakai lagi, itu nggak masalah, 1 jam aja. Tapi kalau seandainya hari ini dipakai dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, ya sudahlah, relakan saja, buang saja ya. Walaupun cinta dengan masker itu, relakan saja gitu. Jadi itu.
Masker medis boleh digunakan beberapa kali hanya untuk orang yang sehat. Kalau seandainya untuk orang yang sakit, masker medis tidak bisa digunakan berkali-kali. Berbeda dengan masker kain bisa digunakan berkali-kali asal dicuci dulu. Nah, tapi kalau seandainya sedang sakit, maka tidak disarankan memakai masker kain saja. Jadi disarankan untuk memakai masker medis, kemudian baru didobel dengan masker kain. Nah, masker medis itu terutama bagi orang yang sakit yang terkena corona itu masuk ke dalam limbah B3, limbah berbahaya. Kalau seandainya orang yang terkena coronanya dirawat di rumah sakit, maka itu akan dikelola oleh rumah sakit dan dikirim ke pengelola limbah B3. Nah, tapi kalau seandainya orang yang sakitnya isoman, isolasi mandiri, maka seharusnya masker medisnya itu dimasukkan ke dalam kantong plastik berwarna kuning dan diberi tulisan masker medis bekas orang berpenyakit gitu. Sehingga ketika kita buang ke tempat sampah, seharusnya sih ini sesudah dimasukkan ke kantong kuning harusnya dikumpulkannya ke setiap dinas lingkungan hidup di kota masing-masing harusnya punya tempat pembuangannya. Tapi kalau seandainya nggak punya dan harus dibuang ke tempat sampah, setidak-tidaknya petugas sampah melihat, oh oke, itu adalah sampah masker medis bekas orang yang corona, sehingga menghindari dan dia tidak tercemari oleh virus yang mungkin masih ada di masker itu. Begitu ya caranya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana dengan buku-buku? Nah, oke, teman di sini mungkin masih belum banyak yang kenal dengan bank sampah ya. Coba, sudah ada yang tulis di kolom chat siapa yang suka mengirim sampah ke bank sampah. Jadi kalau seandainya suka mengirim sampah ke bank sampah, tulis saya gitu. Oke. Enggak ya? Oke, berarti saya anggap bahwa semuanya belum mengenali bank sampah. Jadi salah satu cara kita untuk mencegah sampah untuk berakhir di tempat pembuangan akhir adalah dengan merecycle. Ya, jadi kalau seandainya kalian tahu reduce, reuse, recycle, reduce itu adalah kita berusaha untuk mengurangi konsumsi kita, jangan memproduksi sampah baru. Reuse adalah kita berusaha menggunakan kembali barang-barang yang ada supaya menunda sampah itu berakhir di tempat pembuangan akhir. Ketiga, recycle. Jadi semuanya ini berupa urutan prioritas ya. Pertama yang harus kita lakukan adalah reduce dulu, reuse, baru recycle. Nah, recycle ini adalah pilihan terakhir. Kalau seandainya kita memiliki sampah, tadi yang ditanyakan oleh Ade adalah buku-buku bekas. Buku-buku itu masih bisa di-recycle. Jadi jangan dibuang ke tempat sampah. Buku-bukunya dikumpulin, kemudian kalau seandainya bisa dijual, silakan dijual. Kalau seandainya dikirim aja ke bank sampah, ya. Jadi jangan dibakar, sayang ya. Kalau dibakar kan mengeluarkan emisi karbon dioksida, menambah ini dong, menambah efek gas rumah kaca. Kalau seandainya bekas-bekas semester lalu gitu misalnya masih punya, kalau bukunya masih bisa dipakai adik kelas, kasih ke adik kelas. Tapi kalau seandainya buku tulis sudah penuh semua, terus tulisan tangannya ceker ayam, nggak bakal bisa orang lain baca, dikirim aja ke bank sampah. Nanti dia bisa di-recycle untuk menjadi produk kertas yang baru. Mungkin kalau seandainya next time saya sarankan ke teman-teman di himpunan bisa bikin lagi nih seminar tentang bak sampah misalnya atau barang-barang apa saja yang bisa di-recycle. Jadi yang bisa di-recycle itu adalah besi, plastik, kaca, kertas, itu bisa di-recycle semuanya. Ya, nah plastik cuma nggak semua bisa di-recycle. Kalaupun seandainya bisa di-recycle, nggak semua pengepul mau menerimanya. Gitu. Jadi kalau saya khusus buku itu diterima dengan sangat senang hati oleh pengepul. Jadi silakan cari bank sampah di dekat. Saya tahu di Pekanbaru ada beberapa bank sampah, bisa dikirim ke sana. Begitu mungkin menjawab ya Adik ya.
Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih buat atas jawabannya. Bagaimana Saudari Ade, apakah ada tanggapan atau sudah puas? Baik, terima kasih kepada narasumber kita yang telah menjawab pertanyaan yang menurut saya sudah dapat saya terima dan saya sudah bisa menarik ke diri saya sendiri untuk tindakan yang lebih baik ke depannya. Terima kasih, Bu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Baiklah, karena waktu untuk sesi tanya jawab sudah habis, kita cukupkan saja sesi pertanyaan ini. Selanjutnya adalah penyampaian closing statement dari Ibu Kusumo Rukmi. Kepada Ibu disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Ya, yang saya perlu tekankan di sini kan kalian generasi muda nih penuh dengan semangat ya. Kita sudah kehilangan beberapa masa di mana kita sudah menyampah begitu banyak, sampah kita berakhir di lautan, kemudian kita memberikan dampak yang buruk untuk gas rumah untuk bumi kita. Jadi kita cobalah dari masing-masing pribadi untuk mengurangi jejak karbonnya. Kita coba kurangi sampah mulai dari sumbernya, yaitu dari mana? Dari rumah kita sendiri. Itu saja dari saya, Kak Moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih, Ibu. Selanjutnya adalah penyerahan plakat yang akan diserahkan oleh operator. Plakat ini adalah ucapan terima kasih yang cenderamata atas partisipasi dari Ibu R.A. Kusumo Rukmi sebagai pemateri dalam seminar lingkungan hari ini. Untuk sementara plakatnya online dulu ya Ibu, nanti akan kami kirim via WhatsApp atau email. Baiklah, sebelum saya Terima kasih. Baik, sebelum saya tutup sesi penyampaian materinya, iya Ibu. Baik, sebelum saya tutup sesi penyampaian materinya, kita akan melakukan sesi foto bersama. Untuk teman-teman yang belum mengaktifkan fitur kameranya, dimohon untuk mengaktifkan fitur kameranya, dan untuk operator, tolong di screenshot. Baik, saya mulai ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baiklah, dengan berakhirnya sesi foto bersama kita, maka berakhir pula sesi penyampaian materi kita pada hari ini. Saya Nasyatania Putri selaku moderator berterima kasih atas perhatiannya dan memohon maaf jika terdapat salah kata serta perbuatan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kembali acara ini. Terima kasih, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Untuk peserta bisa diizinkan untuk live dari Zoom. Baik, terima kasih semuanya ya. Saya izin live. Assalamualaikum. Dan nanti untuk peserta bisa kembali lagi ke Zoom untuk melaksanakan LKMT.